Halo teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabar Anda di masa new normal di era atau di musim pandemi corona ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu. Saya ini sebenarnya melunasi janji saya terhadap sejumlah subscriber saya yang meminta untuk mereview atau membuat vlog tentang Honda BR-V saya yang sudah berusia 3 tahun. Nah, ini dia. Ini Honda BR-V tipe e-Prestige tahun 2017, sudah 3 tahun lebih. Ini bulan April kemarin sudah berusia 3 tahun dan kilometernya saat ini sudah 62.000 km. Artinya dalam setahun itu menempuh jarak sekitar 20.000 km. Dan saya akan mencoba membuat vlog tentang kondisi mobil ini setelah berusia 3 tahun. Tapi sebelum melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Honda BR-V di samping saya ini bisa dibilang sebagai salah satu pionir atau perintis sebuah MPV yang di-upgrade menjadi sebuah low SUV. Jadi ini kalau nggak salah launchingnya dulu tahun 2016 dengan mengambil basis dari Honda Mobilio, di-upgrade atau dinaikkan, diubah, sedikit bertransformasi menjadi sebuah low SUV bernama Honda BR-V. Nah, kemudian ditiru oleh sejumlah kompetitornya, ada Mitsubishi Xpander Cross, Toyota All New Rush, Daihatsu All New Terios, juga ada yang terakhir adalah Suzuki XL7. Tidak bisa dipungkiri bahwa mobil ini, Honda BR-V ini, masih terlihat menarik, terlihat cantik, terlihat gagah di jalanan. Tak heran jika masih banyak yang mengincarnya di pasaran mobil bekas, karena untuk di pasar mobil baru Honda BR-V ini kalah dengan kompetitornya penjualannya saat ini, maksud saya. Lalu bagaimana kondisinya setelah 3 tahun? Kita lihat dari depannya dulu. Ini lampunya ini masih bening tapi sudah agak sedikit buram, jadi mobil ini lebih banyak dijemur di matahari ketika di tempat kerja. Tidak ada masalah dengan lampu-lampunya, semuanya berfungsi normal. Kalau tampangnya sih masih keren. Kita lihat mesinnya. Waduh. Saya akan sedikit cerita tentang mesin ini. Untuk mesin tidak ada kendala. Ini adalah sebuah mesin Honda yang bandel 1500 cc iVTEC. Mesin yang sama dengan Honda Mobilio, Honda Jazz, Honda HR-V. Ini mesinnya masih bagus. Tidak ada rembesan-rembesan oli atau kebocoran atau semacamnya. Atau ntar deh, saya nyalakan dulu ya. Nah, kita nyalakan. Biar lebih afdol, kita nyalakan aja dulu. Nah, ini udah nyala. Ini kondisi mesinnya normal, tidak ada bunyi aneh-aneh. Tuh. Kalau Anda penasaran bagaimana sih cara mengecek mesin mobil yang baik dan benar, itu mungkin Anda bisa melihat review sejumlah YouTuber otomotif. Ada Mas Wahid kalau nggak salah itu mengulas tentang bagaimana mengecek kondisi sebuah mobil yang sudah bekas atau tidak baru. Nah, salah satunya adalah dari suaranya. Suaranya ini langsam, tidak ada suara-suara aneh, atau suaranya itu ritmenya itu teratur, artinya ini normal. Nah, kita dengarkan tuh, tidak ada lompat-lompatan, kalau itu ada masalah. Ini tidak ada masalah. Nah, di packing-packingnya juga tidak ada masalah. Tidak ada getaran yang cukup berarti, ini getaran normal biasa, kecil sekali, minim sekali, nyaris tidak terasa. Artinya engine mountingnya, ini engine mounting ini, atau sebuah karet tapi keras banget yang menjadi penyangga atau yang menghubungkan antara mesin dengan bodi mobil itu masih dalam kondisi baik. Nah, ini dia, semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan mesin, tapi masalahnya ada di, sebentar, matikan ini dulu. Masalahnya itu ada di kaki-kaki. Nah, dulu di video saya sebelumnya, ketika berusia 1,5 tahun, saya menceritakan sudah mulai ada sedikit bunyi-bunyi di kakinya.
dan sekarang bunyi-bunyi itu semakin keras. Nah, kemarin saya sempat ngecek ke sebuah bengkel dan diperiksa sama montirnya. Ini tirotnya, long tirotnya yang bermasalah di sini. Itu udah harus diganti. Mana ya, nggak kelihatan di sini. Di bawah sana. Nggak bisa masuk kamera. Itulah. Masalah ketiga ada di spion. Nah, ini kan spionnya bisa dilipat. Tapi ini motornya itu bermasalah. Nih. Coba kita lipat. Tuh. Ini kita pencet, kita lipat. Nih, coba kita pencet ini. Tuh, nggak bisa. Tidak melipat, bunyi ring. Sementara yang sebelah kiri itu melipat. Tuh, yang kanan nggak melipat. Ntar ngerapin rambut dulu. Rambut saya itu agak melingkar begini, membentuk huruf S. Jadi kalau dibiarkan lama-lama itu agak jatuh, jadi mirip Superman. Mungkin masih saudaraan mungkin. Selama 3 tahun pemakaian, mobil ini bisa dibilang selain masalah-masalah tadi itu cukup nyaman lah, cukup bandel. Mobil ini bisa diandalkan, BBM-nya itu cukup irit, performa mesinnya juga cukup bisa diandalkan, bisa dibilang yang terkencang lah di kelasnya. Bisa mengakomodir 7 orang. Namun sayangnya, selain kenyamanan dan nilai lebih tadi itu, mobil ini seperti yang saya bilang tadi ada masalah-masalah, yaitu di kaki-kaki, ada di spion, dan satu lagi di setirnya. Jadi ini udah electric power steering. Nah, ini ada masalah nih. Ini kita sambil jalan aja deh, sambil merasakan bagaimana kondisi kaki-kakinya dan bagaimana setirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cerita soal setir. Nah, ini setirnya nih. Jadi setirnya ini kalau kita jalan terus kita mau mengubah haluan, itu agak sedikit ada berat gitu loh. Jadi ada harus dipaksa sedikit, walaupun kecil sekali, nyaris tidak terasa lah sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa gitu. Nah, tapi ini cukup mengganggu menurut saya. Masalah ini muncul dalam beberapa bulan terakhir. Kita lewat posisi tidur. Tuh. Loh, bunyinya gluduk-gluduk. Itu sangat mengganggu, terutama kalau kita lewat di jalan yang rusak atau tidak rata gitu. Itu yang depan saja sih, yang belakang tuh aman. Nih, kita lewat posisi tidur lagi nih. Tuh. Gludak yang depan. Jadi ada semacam suara besi beraduk gitu, tumpukan atau gesekan besi, rodok semacam gitulah. Tapi so far sih masih bisa diabaikan lah, karena belum parah banget. Jadi itu masalah-masalahnya. Di luar itu mobil ini aman semua. Oh ya, untuk roda, untuk ban, di usianya yang 3 tahun ini sudah ganti ban. Ya, jadi begitulah teman-teman. Mobil ini bisa dibilang masih nyaman, bisa diandalkan. Tapi ya itu tadi yang cukup mengecewakan, ada beberapa bagian yang rusak. Padahal mobil ini baru usianya 3 tahun. 3 tahun itu ya bisa dibilang tidak muda lagi sih, tapi nggak bisa dibilang juga sebagai mobil tua. Jadi biasanya nilai ekonomis mobil itu di usia 5 tahun. Sampai 5 tahun itu harusnya pemiliknya itu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Biasanya begitu. Tapi ini di usianya 3 tahun, saya harus memperbaiki kaki-kaki, elektrik retract, motor retract, spion, serta electric power steeringnya. Untuk hal lain tidak ada yang bisa dikeluhkan, artinya normal-normal saja. Kegedapan suara yang masih berisik, tapi tidak
tambah berisik. Mungkin bertambah berisik sedikit kali ya, cuman ya tidak terlalu berasa lah. Dan jika Anda bertanya mungkin seperti apa sih mobil ini, nah saya pernah membuat reviewnya, jadi silakan nonton di video-video saya sebelumnya. Kalau nggak salah ada 2 video tentang mobil ini. Tapi jika ada pertanyaan misalkan, silakan tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Jadi begitu saja vlog singkat saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya doakan semoga Anda dan keluarga sehat selalu dan terhindar dari virus corona. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Kenapa? Karena satu, subscribe itu gratis. Yang kedua, subscribe itu membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan lebih bermutu. Dan yang ketiga, dipastikan Anda mendapat pahala karena telah subscribe channel saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Sampai jumpa.